Oke teman-teman, hari ini kita melakukan pemupukan kembali. Jadi setelah di bulan 7 kemarin harusnya mupuk karena musim kemarau. Jadi sekarang di akhir bulan Agustus ya, tanggal 23, kita lakukan pemupukan dengan NPK Pak Tani. Ini ya. Jadi kalau untuk NPK Pak Tani hampir mirip seperti pupuk Konska subsidi dari segi warnanya ya. Tapi kalau kandungannya tentu berbeda. Nah, untuk produk Pak Tani sendiri ada pengaman di dalamnya ya. Ini dia pakai baltis seperti ini, segelnya. Jadi untuk produk asli. Nah, untuk kesempatan kali ini, karena memang pemupukan yang saya lakukan itu menggunakan sistem pocket ya. Jadi untuk masuk di PM2, pola pemupukan akan dilakukan 6 bulan sekali. Jadi untuk sekali pemupukan per 6 bulan itu memakai takaran 4,5 kilo per batangnya. Per 6 bulan sekali. Jadi kalau dihitung-hitung di dalam 1 tahunnya nanti tetap 9 kilo. Hanya takaran per pemupukannya kita ubah menjadi 4,5. Itu tujuan utamanya untuk mengurangi kerusakan di perakaran ya. Karena sistem pocket itu kita mencangkul kemudian banyak perakaran yang putus. Jadi dalam 1 tahun hanya 2 kali proses penyangkulannya, bertujuan agar perakarannya nanti tidak terlalu banyak mengalami kerusakan. Karena perakaran yang rusak itu juga berpotensi menjadi tempat penularan dari jamur Ganoderma. Itu jamur yang paling mematikan untuk perkebunan kelapa sawit. Oke Mas, kita langsung timbang dulu ya. Di ember ini beratnya kurang lebih 2 on. Langsung saja. Jadi untuk pupuk yang memang benar-benar asli itu sebelum dibuka butirannya kering seperti ini ya. Jadi dia keras, mirip seperti TSP juga. Ya, butirannya sangat keras, padat. Ini jenis NPK 13827 dengan merek dagang Pak Tani. Jadi kemarin karena saya mencari merek dagang mahkota stok kosong terus, mungkin ya karena banyaknya permintaan jadi stok kosong yang adanya NPK Pak Tani. Secara harga ini juga lumayan tinggi Mas ya. Sekarang satu sak ini 420.000. Sementara untuk jenis NPK mahkota kemarin masih sekitar 405.000 sampai 410.000. Ini sudah 3 kilo. Bentar. Oh, kelewat. Nah, sudah. Jadi ini totalnya ini ya. 4,7 karena embernya 2 on. Jadi kita bikin 4,7 lebihan dari 2 on. Mas, kenapa kok kalau setiap mupuk harus ditimbang? Nah, tujuan dari penimbangan ini supaya didapatkan hasil yang lebih akurat ya. Karena dari 4,5 itu hanya bisa untuk 11 batang dari satu karung ini. Jadi 11 batang itu masih sisa 0,5 kilo per 50 kilo dari pupuk NPK Pak Tani ini. Lagi kita takar lagi. Ini juga 2 on. Sudah. Berlebih. Nah, jadi 4,5 kilo per 6 bulan. Jadi di dalam metode pemupukan itu sebenarnya mau kita buat 4 bulan sekali atau kita buat 6 bulan sekali itu sebenarnya sama saja Mas. Yang penting kalau memang diubah cara pola pemupukannya,
selama 6 bulan sekali, maka takarannya harus dinaikkan. Jadi kalau setiap 4 bulan itu memakai takaran 3 kilo per batangnya, dengan pola pemupukan 6 bulan sekali, maka takarannya dinaikkan menjadi 4,5 kilo. Jadi setahun 2 kali, 4,5 kilo dikali 2 berarti totalnya masih 9 kilo per batang per tahunnya. Itu semua tujuannya untuk memenuhi kebutuhan unsur hara kelapa sawit kita per tahunnya ya. Jadi supaya unsur hara nitrogen, fosfat, kalium, boron semuanya memang benar-benar tercukupi. Meskipun secara pola pemupukannya berbeda. Jadi biasanya 4 bulan sekali dengan takaran 3 kilo. Di TM2 ini kita ubah menjadi 1 tahun 2 kali dengan takaran 4,5 kilo ya. Jadi 1 tahunnya tetap 9 kilo. Langsung kita praktek ke TKP-nya ya, karena lubang pocket memang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu karena terkendala oleh kemarau kemarin. Jadi hari ini baru kita lakukan pemupukan. Langsung kita praktek. Langsung kita lakukan pemupukan. Ini 4,5 kilo untuk satu batang ini ya. Nah, di sini lubang pocket sudah saya buat 2 bulan yang lalu ya, di akhir bulan 6. Karena terkendala musim kemarau, di bulan 7 belum dilakukan pemupukan. Sekarang tanggal 23 Agustus baru kita lakukan pemupukan. Langsung ya. Satu lubang dulu. Langsung kita timbun. Nah, ketika kita melakukan pemupukan, jadi yang sebenarnya perakaran itu banyak terputus ya. Jadi di fase TM2 ini saya lakukan pemupukan untuk 1 tahunnya 2 kali saja setiap 6 bulan. Bertujuan supaya tidak banyak perakaran yang terputus kembali. Jadi lubang pocket ini hanya kita buat dalam 1 tahun 2 kali. Kalau sistem 4 bulan sekali kemungkinan masih banyak kerusakan karena 3 kali dilakukan pencangkulan sehingga perakaran banyak yang putus. Ini semua tujuannya untuk kesehatan dari kelapa sawit kita. Ini supaya tidak ada infeksi jamur Ganoderma nanti di sekitar piringan kelapa sawit kita ya. Oke, kita timbun dulu ya Mas ya. Jangan lupa dipadatkan. Ini bertujuan supaya unsur hara nitrogennya tidak ada penguapan ya. Lanjut, itu lubang pertama. Jadi untuk satu batangnya itu minimal 4 lubang. Dibuat 6 juga boleh Mas ya. Tapi saya lebih suka 4 lubang karena meminimalisir kerusakan dari perakarannya. Ini lubang kedua. Langsung saja. Kita padatkan dulu. Ini lanjut lubang ketiga. Jadi satu pohon ada 4 lubang ya. Kita tutup kembali. Jadi sekarang media tanahnya memang sudah cukup lembab karena kemarin ada curah hujan yang cukup lebat. Ini ya, tanahnya jadi sudah benar-benar lembab. Jadi syarat utama pemupukan itu media tanahnya harus benar-benar lembab. Jadi untuk batang yang ini sepertinya masih kekurangan unsur hara magnesium. Ini di bulan 6 sudah ditabur kisrit 0,5. Jadi karena mulai bulan 6 sampai bulan 8 sampai akhir tanggal 23 Agustus ini masih kemarau kemarin ya. Jadi penyerapan unsur hara magnesium dari kisrit belum terserap dengan baik. Tapi ini sudah diberi kisrit ya Mas, di 0,5 di bulan 6 kilo kemarin per batangnya. Jadi mudah-mudahan nanti segera pulih karena pupuknya kisritnya mudah-mudahan segera terserap dengan baik. Kita lanjut lagi. Ya. Jadi nampak ini yang mengering ini mengalami kekurangan unsur hara magnesium. Lanjut. Ini lubang yang terakhir.
Jadi ini 4,5 kilo ini kita masukkan untuk satu batang per 4 lubang. Nah, selesai. Tinggal ditimbun. Oke. Itu satu batang. Ini kemarin juga mengalami gejala kekurangan magnesium ya. Ini sudah mengalami kering. Jadi kalau di musim kemarau, hal ini sering terjadi karena faktor unsur hara kisritnya itu tidak dapat terserap dengan baik. Ini mesti terjadi di musim kemarau. Di tahun sebelumnya juga mengalami hal seperti ini, tepat di musim kemarau, karena tahun kemarin kita juga mengalami El Nino. Jadi wajar saja Mas. Meskipun pupuknya tersedia, kalau tidak ada air, hasilnya tetap seperti ini. Itu satu batang. Kita lanjut lagi. Ini batang yang kedua. Ini nanti teman-teman supaya lebih real lagi ya. Jadi dikiranya nanti, alah Mas itu demi konten. Kemungkinan itu cuma satu batang yang sampean pupuk 4,5 kilo. Jadi ini ember yang kedua ya, dan ketiga ya. Lanjut. Ini lubang poketnya, jadi sudah tersedia dengan baik ya. Oke, langsung ditimbun saja. Padatkan kembali. Langsung ke lubang kedua. Jadi pola pemupukan untuk sistem pocket ini sebenarnya memang agak repot. Jadi selain kita harus melubang, kita harus menutup kembali. Jadi tujuannya supaya unsur hara nitrogen itu tidak menguap bebas ya. Jadi unsur hara nitrogen 13% itu harus kita jamin benar-benar terserap oleh kelapa sawit kita. Kalau enggak rugi Mas ya. Apalagi kalau dengan sistem tabur itu kita banyak mengalami kerugian. Jadi kurang lebih sekitar 40%-nya itu hilang sia-sia akibat penguapan dan juga tercuci. Lanjut. Ini lubang ketiga. Jadi pemakaian 4,5 kilo itu bukan berarti kita pemborosan ya. Karena secara umumnya sebagian pupuk yang kita berikan itu tidak digunakan untuk produksi TBS saja, tapi juga digunakan untuk pertumbuhan generatif dari batang kelapa sawit kita, baik itu dari batang, pelepah, daun, dan juga perakaran. Jadi semua pupuk yang kita berikan itu berfungsi untuk meningkatkan produksi TBS kelapa sawit kita, kemudian meningkatkan juga laju pertumbuhan generatif dari kelapa sawit kita. Jadi kalau pupuk yang kita berikan itu kurang, laju pertumbuhan kelapa sawit kita itu juga mengalami penurunan. Itu ditandai dengan lambatnya proses meningginya ya. Itu pertanda kalau unsur hara yang kita berikan itu sebenarnya kurang. Jadi kalau memang benar-benar terpenuhi seperti ini umur 3 tahun 3 bulan sekarang ya. Dimasuk di bulan Agustus ini masuk 3 tahun 3 bulan. 3 tahunnya pas itu di bulan Mei 2024 kemarin. Jadi sekarang Agustus berarti 3 tahun 3 bulan. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang lingkar batangnya ini lumayan besar ya. Karena sedari awal memang pola pemupukannya sudah baik. Nutrisinya terpenuhi dengan baik juga. Jadi sekarang tinggal dilakukan pruning setelah proses pemupukan ini. Pruning ini memang kemarin saya tahan karena pelepah-pelepah yang ada, daun-daun yang ada ini saya harapkan dapat menjadi naungan media tanah ini supaya tidak terlalu mencekam ya ketika di musim kemarau kemarin. Jadi belum ada saya lakukan pempruningan. Ini selesai pemupukan akan dilakukan pruningan 2 tingkat di bawahnya ini. Jadi ini masih menyisakan songgo 2 nantinya ya.
Jadi supaya proses panen itu tidak repot. Jadi bagian bawah nanti kita tetap pruning. Oke Mas. Jadi sambil kita lanjutkan mupuk lagi ya. Jadi ini ya. Ini banyak perakaran yang putus. Jadi perakaran yang putus kemudian dia membusuk di media tanah kita itu berpotensi menjadi penyakit Ganoderma. Jadi sebaiknya kita antisipasi dengan 1 tahun 2 kali pemupukan saja dengan takaran 4,5 kilo per 6 bulan sekali. Kita tutup kembali. Oke, masih satu lagi di sana. Nah, ini dia. Jadi berapa bulan yang lalu untuk batang ini saya lakukan pemupukan sistem pocket dengan metode jenis pupuk tunggal ya. Jadi untuk skala perbandingannya. Ini jenis TSP-nya masih ada. Ini ya. Jadi teman-teman jangan khawatir tentang hal ini ya. Jadi karena memang ini terkunci di dalam media tanah, jadi bukan berarti ini tidak diserap oleh kelapa sawit kita. Hal ini justru baik karena stok pupuk kita berarti masih cukup untuk berapa bulan ke depan. Ini juga dipengaruhi karena faktor kemarin ada musim kemarau. Jadi ini tidak terlalu dengan baik. Tapi ini bisa hancur dengan mudah ya. Ini jenis TSP kemarin. Nah, kita remat seperti ini. Ini mudah hancur. Nah, jadi bukan berarti ini tidak diserap oleh kelapa sawit kita, tetapi karena faktor kemarau kemarin jadi kurang air, akhirnya ini belum dapat terserap dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, selesai. Berarti satu batang ini sudah 4,5 kilo. Kita tutup kembali. Ada kelabangnya. Nah, selesai. Itu dia kelabangnya. Jadi dalam proses pemupukan itu sebenarnya kita menyuplai pupuk tujuannya untuk meningkatkan kapasitas produksi kelapa sawit kita dan juga laju pertumbuhan generatif dari batang kelapa sawit kita ya. Jadi dengan pemupukan yang baik, batangnya menjadi lebih besar, kapasitas produksinya menjadi lebih baik. Diharapkan hasil yang kita dapatkan per tahunnya nanti juga akan naik. Di TM2 memang target saya antara 18 sampai 22 ton. Ini per SPH 146 batang ya. Jadi mudah-mudahan tembus untuk di TM2 selanjutnya. Oke Mas, kita lanjutkan lagi yuk. Kita lanjut batang yang ketiga. Jadi ini secara visual terlihat daunnya lebih sempurna ya. Daunnya lebih hijau. Ini tidak mengalami kekurangan unsur hara magnesium. Jadi masih terlihat sempurna dengan baik. Lanjut, kita lakukan pemupukan. Nah, yang tadi kan kita sudah lihat proses pemupukannya. Sekarang kita lihat stok buahnya juga ya. Nah, ini stok buah untuk TM2. Jadi masih cukup melimpah. Hanya saja karena terkendala musim kemarau kemarin, laju pembesaran buahnya itu agak sedikit terganggu. Ya wajar ya, karena unsur haranya tidak dapat terserap dengan baik. Jadi secara ukuran besar tandan mengalami masalah sedikit. Jadi mudah-mudahan nanti mulai Agustus ini mudah-mudahan curah hujan nanti dapat dengan lancar ya. Jadi curah hujan cukup, nanti insya Allah pembesaran tandanya nanti lebih maksimal lagi. Karena target BJR untuk di TM2 itu berada di angka 6-8 kilo. Itu target saya ya. Jadi mudah-mudahan nanti BJR-nya tercapai. Dengan BJR tercapai maka potensi TBS 18-22 ton insya Allah tercapai di TM2. Lanjut lagi pemupukannya. Ini 4,5 kilo. Kita masukkan dulu.
Oke, sudah, tinggal dipadatkan saja. Satu lubang, di sampingnya lubang yang satunya. Ini dia. Jadi karena memang belum di pruning, ini pelepahnya masih sedikit mengganggu ya. Ini lubang kedua. Oke, lanjut lubang ketiga dan lubang keempat. Ini lubang ketiga. Iya. Nah, ini lubang keempat terakhir. Ini mudah-mudahan curah hujannya nanti cukup selepas bulan Agustus nanti ya. Jadi pupuk yang kita berikan hari ini dapat benar-benar terserap dengan baik oleh kelapa sawit kita, sehingga diharapkan nanti kapasitas produksinya segera meningkat. Ini ya, kalau dari bawah sini nampak itu sudah ada masak satu tandan. Di target nanti 2 hari 3 hari kita panen. Yang sudah masak ya, kalau yang mentah nggak dipanen. Nah, kita lihat sini. Jadi dari sini nampak songgonya masih terlalu banyak ya. Dari bawah ini belum dipruning. Jadi kalau kita lihat dari buah yang paling atas itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi songgo 5. Jadi nanti selesai pemupukan ini akan dilakukan pruning, mengurangi pelepah yang bagian bawah. Kita akan sisakan 7 tingkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dibuang 2 spiral bagian bawahnya. Itu untuk menjaga kapasitas produksi dan pembesaran tandan kelapa sawit kita itu benar-benar bisa maksimal. Jadi kalau kekurangan pelepah itu juga menurunkan berat tandan kurang lebih 4 kilo Mas ya. Jadi kita perlu memperhatikan juga jumlah pelepah ideal agar pembesaran tandan itu tetap baik. Jadi yang sebenarnya itu bukan pelepahnya yang dapat meningkatkan kapasitas produksi ya, tapi dari daun kelapa sawit kita ini proses fotosintesisnya terjamin dengan baik, terjadi proses fotosintesis yang sesuai standar dari kebutuhan tanaman kelapa sawit kita, maka produksi tandan kelapa sawit kita itu akan meningkat. Jadi harusnya beratnya itu mencapai 12 kilo. Kalau kita mengalami overpruning ya, hanya menerapkan songgo 1 atau tidak ada songgo sama sekali, maka berat tandanya hanya berkisar antara 8 kilo. Jadi kalau dilihat secara kasat mata tidak nampak, tapi kalau teman-teman mau memperhitungkan potensi TBS per tahunnya dengan apa yang terjadi dari akibat overpruning, itu akan terlihat dengan jelas ya. Oke Mas, kita lanjutkan pupuk lagi. Ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi supaya memang benar-benar real memang 4,5 kilo ya. Jadi nanti teman-teman memang benar-benar yakin bahwa apa yang saya lakukan itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi bukan hanya tentang konten ya Mas ya. Jadi di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang takaran pemakaian 9 kilo per batang per tahun. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, silakan nanti bertanya di kolom komentar ya. Karena di sini kita berdiskusi cara berkebun kelapa sawit dengan baik dan benar. Jadi apa yang saya lakukan hari ini saya juga dapat menjelaskan dengan baik. Kenapa harus pakai takaran 9 kilo per batang per tahun? Kenapa 4,5 kilo per 6 bulan? Jadi teman-teman jangan ragu. Kalau ingin bertanya silahkan nanti di kolom komentar. Insya Allah saya jawab ya. Karena berapa hari ini di bulan Agustus agenda memang sedang padat. Banyak acara ya. Jadi anak saya banyak agendanya. Jadi belum sempat membuat video baru.
Kita lanjutkan lagi. Oke, jadi tadi sudah 3 batang, sekarang 3 batang, berarti 6 batang. Berarti kalau 11 batang ini masih bisa untuk 5 batang lagi satu karung ini. Lanjut langsung kita ke tempatnya. Oke ya, kita pupukkan ke sini. Jadi kemarin karena ada musim kemarau yang lumayan panjang, biasanya musim kemarau itu akan mengalami stres karena faktor penyerapan unsur haranya terganggu, muncullah bunga jantan. Itu di atasnya 1. Ini calon yang mekar juga bunga jantan, ini positif. Ini ya. Hal ini terjadi karena penyerapan unsur haranya pasti terganggu waktu di musim kemarau. Apa nggak rugi mas kalau keluar bunga jantannya, sementara kapasitas produksi yang kita inginkan adalah bunga betina? Ya kalau dipikir rugi sebenarnya ya rugi mas ya. Tapi karena faktor alam kita nggak bisa berbuat. Jadi musim kemarau itu mesti terjadi di negara kita di antara bulan 6 sampai bulan 9 itu biasanya. Jadi inilah faktor masalah di negara kita Indonesia. Karena iklim kita memang ada musim kemarau dan juga musim penghujan. Jadi untuk mengantisipasi hal ini kita lakukan pemupukan 4,5 kilo. Jadi 1 tahun itu kita mulai dari awal musim penghujan sampai nanti mendekati akhir musim penghujan baru kita lakukan pemupukan kembali. Jadi sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Di bulan Februari nanti kita melakukan pemupukan kembali 4,5 kilo. Jadi dalam 1 tahun di TM2 di bulan Februari 2025 besok kita selesai pemupukan untuk TM2 ya. Jadi 4,5 kilo. Jadi diharapkan nanti Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, di sisa 4 bulan itu diharapkan 4,5 kilo di bulan Februari dapat larut dengan baik ya. Karena masih musim penghujan puncak juga di bulan 2 sampai bulan 5. Jadi diharapkan di bulan Februari pupuknya larut dengan baik supaya kapasitas produksinya dapat meningkat dengan baik. Nah, masuk nanti di bulan Juni sampai di bulan Agustus kalau masuk musim kemarau kita tetap tidak melakukan pemupukan apapun kecuali dolomit ya. Jadi kita tetap tenang karena memang secara umumnya produksinya pupuk yang kita berikan sudah dapat terserap dengan baik di waktu musim penghujan tinggi. Jadi itu tadi tujuan kenapa dilakukan pemupukan 1 tahun 2 kali per 6 bulan ya. Jadi takaran kita naikkan di 4,5 kilo per batang per 6 bulan supaya kita memang dalam proses pemupukan itu berada di penghujan. Dengan musim penghujan berarti pupuk ini dapat terserap dengan baik. Di musim kemarau nanti kita benar-benar menghentikan pemupukan. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau pakai 4,5 kilo jadi lumayan banyak ya per 1 lubang ini. Ini dia. Ini harusnya 1 kilo lebih karena dibagi 4. Jadi sekitar 1,1 on lebih ya. Tutup kembali. Nah, kita lanjutkan ke lubang selanjutnya. Di lubangnya di sana. Dua lubang, sisanya di sebelah sana.
Yang terakhir di sebelah sana. Ini lubang terakhir ya. Jadi buat teman-teman yang memang melakukan pemupukan sistem pocket seperti saya ini, boleh melakukan 4 lubang atau 6 lubang. Tapi untuk meminimalisir kerusakan dari perakaran, sebaiknya 4 lubang saja sudah cukup. Karena pupuk nanti begitu masuk, ada air di dalamnya, maka dia akan larut di sekitar media tanah kita ya. Jadi nggak usah khawatir, pupuk yang kita masukkan tetap terserap dengan baik oleh kelapa sawit kita. Jadi banyak yang berpikir kalau pupuk yang disebar karena dia merata di seluruh piringan, berarti penyerapannya lebih baik mas, karena setiap perakaran itu makan. Tapi ada sisi negatifnya juga ya mas. Jadi proses penguapan itu juga merugikan kita, karena kita membeli pupuk itu dengan harga yang mahal ya. Jadi kalau tidak kita buat seefektif mungkin, maka sebenarnya kita mengalami kerugian. Dari aktivitas penguapan dan tercuci itu 40% hilang. Nah dari situlah kapasitas produksi kita itu sebenarnya menurun. Yang harusnya 35 ton ternyata tidak dapat. Oke ya. Jadi mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan varietas PPKS 239 saya ini produksinya dapat tercapai 18 ton sampai 22 ton di TM2. Mudah-mudahan teman-teman jadi paham tentang apa yang saya lakukan hari ini, pemupukan 4,5 kilo per 6 bulan sekali. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar, saya siap menjawab dengan senang hati. Di sini kita berdiskusi cara berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, bagaimana cara meningkatkan kapasitas produksi yang baik dan benar. Kita memang nggak punya lahan luas mas ya, tapi kalau dirawat dengan baik, 1-2 hektar itu sebenarnya cukup. Dengan pendapatan 3 ton, kalau 2 hektar berarti 6 ton. Dikali 2000 dapat 12 juta per bulannya. Itu lebih dari cukup mas ya. Jadi rawatlah kebunmu dengan baik supaya hasilnya lebih baik lagi. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe.